Baik, saya sebelumnya memperkenalkan diri ya, karena saya tidak cukup terkenal. Oh di situ? Gak apa-apa Bang ada ini. Apa nggak sudah bawa? Terima kasih ya. Ya sangat baik dia. Nah, Abang sudah membawa ini, jadi nggak apa-apa Dek. Terima kasih. Karena nggak pakai apa kita ya? Nggak pakai slide ya? Oke, nggak apa-apa. Baik. Baik, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ephraim Hutagalung, ya, istri buruh tobing, anak satu, ya sedang kuliah, mahasiswa. Saya kira itu saja ya. Saya tinggal di Jalan Harmonika Baru, ya. Pelayanan saya, pelayanan mahasiswa, pemuda dan alumni untuk juga di gereja ya. Saya kira demikian ya. Sudah cukup. Nanti kalau ada yang mau perlu menghubungi saya, ya silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya, baik sudah ada. Gak apa-apa kita tunggu dulu ya. Surya CS membereskannya. Nanti kita juga akan berdiskusi ya, berdiskusi karena itu saya berharap saya dapat menyampaikan sekian waktu yang diberikan, lalu nanti kita akan mendiskusikannya. Baik, sekarang kita akan membuka firman Tuhan, kitab suci, ya dari kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8. Karena masih 2 ayat yang mau dibaca, kalau ada yang berkenan, 1 orang sukarelawan membacakannya dengan suara keras. Silakan, babak rebutan aja ya. Silakan. Mengheningkan cipta selesai. Oke, silakan siapa yang mau membaca? Filipi pasal 3, ya, memang ayat 7 sampai 11, tapi tidak usah membacanya 7 dan 8 saja. Silakan. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Kita membaca cukup 2 ayat, walaupun saya mengambil referensinya sampai kepada ayat 11. Nah, oke, next. Nah, kalau kita melihat sebenarnya di dalam kitab Filipi pasal 3, ya nanti secara keseluruhan sampai kepada ayat 11 dan bahkan sampai kepada 16, kita akan melihat nanti sebagaimana tema kita hari ini ya. Tema kita itu kan melepas yang sudah terlanjur melekat. Ya, kalau sudah terlanjur, kemungkinan ya kurang lebih membiarkan, ya. Dan sangat senang gitu. Kalau dalam bahasa berpacaran terlanjur cinta gitu, terlanjur sayang gitu ya, itu juga sangat sulit ya di dalam bagian itu. Nah karena itu kita akan melihat pada bagian ini, yang pertama kalau kita belajar dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ini, kita akan bertemu dengan seorang yang hebat ya, namanya Paulus. Dia latar belakangnya sebelumnya adalah orang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Ya, seorang yang justru melarang atau mengejar orang Kristen dan ingin membunuhnya. Ya, dia adalah juga orang yang barangkali seorang pemuda yang sangat taat melakukan hukum Taurat. Nah tetapi di dalam ketika dia mengejar orang percaya untuk dibunuh setelah dia dapat izin daripada imam besar, justru Paulus bertobat, dipanggil oleh Yesus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu, lalu dia mengalami sebuah perubahan tujuan hidup dan hal apa yang terpenting di dalam hidupnya. Pertobatan oleh karena panggilan Yesus Kristus itu mempengaruhi seluruh pandangan dan bahkan tujuan hidup dari Paulus. Karena itu kita kalau membaca tulisan-tulisan Paulus sangat kentara dengan jelas bagaimana
Paulus ini, orang ini mengalami sebuah perubahan hampir sama seperti gurunya, Tuhannya yaitu Yesus Kristus. Nah karena itu ada beberapa bagian di sini, walaupun tidak akan semua yang akan saya sampaikan karena kita terbatas dengan waktu. Ya kita akan nanti fokus kepada topik ini, dan supaya karena itu saya ingin menyampaikan hanya beberapa hal pada bagian ini. Yang pertama dalam kitab Filipi pasal 3 ini, kita akan menemukan bagaimana pengenalan akan Kristus dan perubahan hidup dari Paulus. Ya, mengenal Kristus, mengalami perubahan. Ya, nanti kita akan membandingkan dengan diri kita. Yang kedua, bahwa menolak kebenaran diri sendiri dan membuang kebanggaan diri. Jadi menolak diri sendiri dan kebanggaan yang ada di dalam dirinya. Paulus itu memiliki sesuatu hal yang dibanggakan. Ya, pertama, dia adalah seorang yang memang berpendidikan tinggi. Bahkan dia dididik oleh Gamaliel, ya, seorang dosen katakan begitu yang mengajar pada masa itu di universitas. Ya, kalau pada masa kita sekarang diajar oleh guru yang hebat namanya Gamaliel. Paulus diajar sedemikian rupa. Yang kedua, sebagai seorang keturunan Farisi, dia orang Farisi. Orang kalau yang sekarang itu ya orang yang dibanggakan gitu ya. Latar belakangnya cukup hebat. Dan kemudian di dalam melakukan hukum Taurat, dia orang yang taat. Seorang pemuda yang sangat taat mengerjakan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat, dan di dalam hal-hal yang diinginkan di dalam agama Yahudi, dia melakukannya dengan baik. Kurang lebih sebenarnya dia orang yang hebat pada bagian itu. Nanti kalau membaca latar belakang dan sejarah dan profil daripada Paulus, kita akan bisa bertemu dengan profil seperti dia ketika kita membaca kitab suci. Ya, membaca mulai daripada Kisah Para Rasul, membaca kitab Roma dan beberapa tulisannya ini, kita akan bertemu dengan profilnya Paulus yang luar biasa sebelum dia mengenal Kristus. Nah di dalam kebanggaan dirinya itu sebagai orang yang telah dimenangkan oleh Kristus, kita akan bertemu nanti dengan bagian yang pertama dan bagian yang kedua yang telah saya sampaikan, dan pada bagian yang ketiga ini bahwa kitab Filipi ini akan mengajak kita, orang-orang yang telah mengenal kepada Kristus, yang mengalami perubahan hidup itu akan mengarahkan hidupnya hanya kepada Kristus. Karena itu kita akan masuk nanti kepada tema kita. Ya. Bagaimanakah kita membuang yang sudah terlanjur melekat, ya, kebiasaan-kebiasaan dan hal apapun di dalam diri kita. Kita akan bertemu dengan itu. Nah di dalam bagian ini juga, tapi kita tidak akan menyoroti pada bagian yang keempat ini, bahwa pada kitab Filipi pasal yang ketiga ini kita akan menemukan bahwa Paulus menolak guru-guru palsu yang mencontohkan teladan. Ya, mencontohkan teladan yang buruk, ya itu salah ya. Menolak guru-guru palsu yang mencontohkan teladan yang tidak baik sesungguhnya. Ya, yang melenceng dari hal apa yang diinginkan oleh Tuhan berdasarkan firman-Nya. Ya. Tapi kita tidak akan menyoroti itu terlalu banyak ya, karena kita akan fokus kepada topik tema kita hari ini. Dan pada bagian yang kelima dikatakan bahwa bagaimanakah orang yang mengenal Kristus itu, merupakan orang yang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Itu menarik. Nanti kita akan belajar bahwa melepaskan itu menderita loh. Sangat berat gitu. Karena apa? Nanti ada alasannya. Tapi bagi Paulus sebenarnya itu tidak sesuatu yang terlalu berat. Ya. Apa dasarnya? Harusnya bahwa orang yang mengenal Kristus itu mengambil bagian di dalam menanggungkan. Kalau hanya sekedar melepaskan sebenarnya yang kebiasaan itu biasa banget tuh. Tapi Paulus jauh lebih itu, sampai dia mengambil bagian di dalam penderitaan. Selain daripada melepaskan apa yang berharga berdasarkan latar belakang hidupnya. Nanti kalau kita membanding dengan latar belakang hidup kita dengan dia, kalah jauh ya dengan Paulus. Dan yang terakhir pada bagian ini, bahwa Paulus menyadari bahwa dia menerima anugerah dari pengampunan Tuhan yang besar itu, karena itu dia dapat terus bukan saja melepaskan apa yang berharga, tapi dia rela menderita dan dia hidup bagi Kristus. Kurang lebih intisari di dalam Filipi pasal 3 yang digambarkan oleh Paulus itu, yang saya bisa dapat pelajari adalah demikian ya. Di dalam hal itu kita akan melihat beberapa bagian ini satu persatu sesuai dengan topik kita. Nah, next.
kalau kita membaca Filipi pasal 3 ayat 7 yang sudah dibacakan tadi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita ditanya teman-teman semua, adik-adik, apa sih yang paling berharga bagi kita dalam hidup ini? Misal, ya kan, pacar. Terus pacarnya nggak mengenal Kristus. Berharga nggak? Berharga, lupa ya kali kalau orang udah pacaran, lepas. Saya punya adik kelompok waktu itu, waktu mahasiswa. Dan bahkan pacarnya ini muslim, mereka sudah berpacaran keburu sejak SMA. Jadi memang kalau orang berpacaran, kalau udah jatuh cinta, ini mohon maaf kalimatnya ya, kadang-kadang seperti kurang sopan. Misalnya kalau orang berpacaran itu, tai kucing pun rasa coklat. Lezat gitu, kalau orang berpacaran gitu. Iya kan, rasanya sama gitu. Apapun yang mau dibilang gak peduli. Pokoknya sudah bahasa anak-anak zaman Gen Z sekarang itu adalah terlanjur sayang, terlanjur cinta, terlanjur melekat, itu sesuai dengan topik kita. Nah, tapi Paulus pada bagian itu banyak yang berharga bagi dia gitu. Sangat banyak, tadi sudah saya berikan latar belakangnya sangat banyak, nanti kalau mau digali, kalau kalian rajin Bible reading, ya semoga pemuda-pemuda Kristen sekarang harus rajin Bible reading ya. Memang kalau sekarang saya mimpin kelompok adik-adik PA saya, paling sedikit 5 satu minggu hafalannya. 5, kemarin mereka saya kasih 8. Ternyata mereka mau, sangat bermanfaat bang gitu. Nah mereka mengajak tantangan, lebih dari 8 kami bersedia bang, oh nanti aku kasih lagi 10 ayat, ya kan gitu. Ternyata sangat mau, orang-orang zaman sekarang sebenarnya orang-orang hebat. Hanya perlu dorongan, ya perlu dorongan sedemikian rupa. Semoga pemuda-pemudi sekarang, orang-orang remaja rajin Bible reading, membaca firman Tuhan. Supaya kita belajar seperti Paulus ini. Nah dari kita Filipi pasal 3 ini, ayat 7 ini waktu dia mengungkapkan, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ya, apa yang bagi kita menguntungkan? Tadi saya katakan, salah satu bagi seorang pemuda kalau sudah keburu berpacaran, keburu terlanjur sayang tadi jatuh cinta itu sangat berat. Jadi saya bilang adik kelompok saya itu sangat berat. Setelah kami belajar ya bagaimana mencari, mendoakan teman hidup dalam orang percaya. Aduh bang gak sanggup bang katanya. Tapi kau sudah ditebus oleh Kristus, gelap dan terang gak bisa bersatu. Ya tapi aku sudah terlanjur cinta bang. Cinta mana dengan Yesus? Cinta dua-dua bang katanya pula, ya kan? Tapi bagi Paulus pada waktu itu, dia mengatakan di dalam kitab Filipi pasal 3 ini, yang menguntungkan bagiku itu kuanggap rugi karena telah mengenal Kristus dan telah mendapatkan anugerah dari Kristus. Nah bagian ini Paulus menggambarkan perubahan yang dialami Paulus karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran di dalam Kristus, maka orang itu tahu apa yang terpenting dalam hidupnya. Apa yang terpenting dalam hidupnya. Saya juga makin lama makin tahu, sejak mahasiswa dan setelah saya tamat menjadi alumni, saya makin tahu bahwa yang terpenting setelah mengenal Kristus, saya dapat memilihnya. Saya dapat memilihnya, termasuk di dalam mendapatkan penghasilan-penghasilan yang besar. Ya sampai-sampai istri saya bilang gini, hidup bersama denganmu Pak terlalu enteng kali. Ya kan? Karena bagi saya tidak harus memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Gitu. Ya kan? Dulu kami pun lama punya rumah. Meskipun kami kontraktor lah yang lama ya, maksudnya rumahnya kontrakan. Padahal kami bekerja dua-dua. Tapi bagi saya bahwa sudah cukup rumah Bapa di surga. Setelahnya kalau Tuhan berkenan, gak apa-apa disediakan. Kalau enggak pun gak apa-apa. Ternyata setelah itu ada, ya kami memuji Tuhan, sampai dibilang anak saya kayak gini, bisa juga rumah kita bagus ya Pak. Katanya. Dia pun heran, gak akan yakin bahwa rumah itu bisa bagus gitu. Tapi bagi saya mengerti, mengenal Kristus itu akan mempengaruhi hidup kita, apa yang terpenting dalam hidup kita. Dan itu yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa setelah dia mengenal Kristus, diselamatkan oleh Kristus, sesuatu kebanggaan di dalam dirinya, apa yang dia raih pada masa itu sekarang dianggapnya rugi.
penghargaan dan hal-hal yang lain. Dan kita bagian yang kedua melihat bahwa Paulus membalikkan sistem nilai. Nilai yang dia sekarang itu value-nya bahwa pengenalan akan Kristus, apa yang diinginkan oleh Kristus menjadi lebih penting dibandingkan dengan apa yang dia capai dan apa yang dia sukai sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu kita nanti bagaimana melepaskan yang sudah melekat itu, kita harus bergeraknya dari sebuah pemahaman bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus dan sejauh manakah Kristus menjadi yang terpenting dalam hidup kita, akan sejauh itu kita akan dengan lebih leluasa melepaskan yang telah terlanjur melekat di dalam hidup kita. Tentu yang terlanjur melekat tadi hal-hal yang buruk lah tentunya ya. Nanti kita coba identifikasi satu persatu. Walaupun gak terlalu banyak, simpan di dalam hati aja. Ukur 1, 2 gitu ya. Saya tadi hanya mencontohkan adalah kalau bagi orang muda berpacaran ini. Salah satu, nanti saya berikan salah 2. Kalau ada salah 1 biasanya ada salah 2, salah 3 gitu ya. Nanti kita sebut, tapi masing-masing bisa melihat kepada dirinya. Nah, karena dia sudah memiliki sistem nilai yang terpenting adalah Kristus, pandangannya itu terbalik dari yang semula. Bahwa keakuan, apa yang kusuka, apa yang ku mau, apa yang paling kunikmati itu menjadi penting. Dan setelah mengenal Kristus itu terbalik pemahamannya. Kristus menjadi yang terutama di dalam hidupnya. Dan seluruh perjalanan hidupnya apa yang dia inginkan diselaraskan kepada Kristus. Karena itulah tujuan hidupnya setelah dia diselamatkan oleh Kristus. Karena itu yang pertama, bahwa hal yang lalu itu dikatakan ku anggap rugi karena Kristus. Nanti kita masuk pada ayat yang ke-8. Nah, karena itu bahwa keuntungan-keuntungan yang dahulu yang dianggap sebagai keuntungan besar, kebesaran nama, sesuatu yang menyenangkan itu dianggap rugi. Nah, pada ayat 9 ini dapat mengingatkan bagi kita ya untuk membuang sampah. Saya memberikan tanda petik. Hal-hal yang berharga yang bagaimana sih bagi hidup kita, ya kan? Dosa-dosa apa yang masih disimpan yang sayang kali. Kalau orang Gen Z sekarang, misalnya paling gampang juga selain saya di dalam beberapa bulan ya, hampir 4 bulan ini lah, 3 bulan lah ya, kan menerima pasien-pasien ya, remaja. Ternyata kemarin ada remaja yang umurnya 17 tahun, anaknya udah 2. Gitu, terus aku bilang, oh lah nak, terus kalian sudah ini, belum bisa lah dok katanya. Oh iya memang, mereka belum boleh menikah kecuali dalam pengadilan, ya kan, karena belum cukup umur. Nanti pun kalau kalian menikah, perempuan tuh minimal 22, laki-laki 25, ya kan. Tapi jangan kalian bilang ya aku 25 udah boleh, itu juga nggak harus, ya kan. Walaupun sekarang orang jarang juga menikah dengan cepat ya. Kalau kami dulu bahasa zaman dulu itu dibilang kalau terlalu lama kali nikah umurnya sampai 38, 40, itu kalau laki-laki dibilang doljer, doli-doli Jerman. Karena orang Jerman katanya dulu lama menikah. Kalau sekarang orang-orang muda sekarang menikah umur 30 itu biasa, sangat biasa, jarang mau cepat. Tapi ternyata masih banyak. Loh dek, kau apa enggak masih baru main patok lele, ya kan? Umur 17, anaknya 2. Terus saya bilang kau perempuan, kau apa enggak mesti main kuaci, lari-lari, kau mesti menggosip dan lain-lain. Sangat beresiko untuk bercerai. Ternyata banyak, baru menikah bercerai. Itu saya katakan, kalian di mana bertemu? Di Facebook. Di Facebook bertemunya, lalu kopi darat. Tapi tentulah mereka menikahnya karena hamil duluan. Kalau enggak dikasih orang tuanya, saya bilang, kalian sudah, iya dok kami sudah, karena itu kami menikah. Di dalam berapa bulan ini, karena banyak yang mengurus surat kesehatan kan, sama saya tanya, rata-rata semuanya bertemu di udara, bukan dalam doa ya dek. Kalau berdoa itu yang kita anjurkan, berdoa lalu dipimpin Tuhan, ini bertemu di udara, di Facebook rata-rata. Jadi baru minggu lalu, mau menikah minta surat keterangan, kalian ketemu di mana? Karena kan desanya beda-beda kan, jauh-jauh gitu kan, di mana? Di Facebook. Mungkin kalian entah ketemu jodoh di situ, bukan nggak boleh gitu, tapi rata-rata bertemunya di Facebook gitu. Dan kebanyakan sudah hamil duluan. Orang-orang muda ini. Saya sangat bertemu dengan banyak orang yang demikian. Ya, sangat banyak. Nah karena itu bahwa
Apa yang paling mengganggu kita? Tentulah bahwa kemungkinan, tadi sudah saya katakan, memilih teman hidup. Jadi kalau kalian masih ada yang sekarang sudah terlanjur cinta, cinta mana dengan Yesus? Kalau saya sama di kelompok saya bilang tadi, putuskan. Payah bang, tapi Alkitab berkata putuskan. Karena kau tidak seiman. Lama terus dia bilang dia berhasil, putuskan. Udah putuskan bang. Terus sebulan lagi, kami udah sambung lagi bang, gak tahan awak katanya gitu kan. Ya gak bisa lah, tapi kau belajar kita di dalam kitab 2 Korintus. Lama dia bergumul, putuskan lagi, sambung gak bisa. Sampai lama saya dorong sampai 1,5 tahun baru dia berhasil. Betul-betul kalau kali ini bang, ku putuskan benar-benar. Itu bukan karena kita putus-putus karena dia gak cocok, bukan. Tapi karena memang Tuhan tidak menginginkan demikian. Dia harus melepaskan yang berharga, kan pacar itu berharga ya, berharga. Tapi jauh lebih berharga Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu bahwa pengenalan tentang Tuhan dikatakan oleh Paulus itu jauh lebih penting. Nanti kita lihat di dalam ayat yang ke-38. Nah yang kedua, kenapakah kita menjadi demikian orang-orang yang tadi itu MBA ya, marriage by accident. Ya, menikah karena kecelakaan. Tapi bukan kecelakaan lalu lintas ya, Dek, maksudnya ya. Tapi kecelakaan sudah hamil duluan. Itu MBA maksudnya. Lu kira lu kecelakaan lalu lintas kok bisa menikah gitu ya kan? Bukan. Udah kecelakaan itu istilahnya. Itu sangat banyak, lalu saya katakan kenapa? Barangkali kebanyakan juga karena pergaulan anak-anak muda yang bebas sekarang ya. Di YouTube aja bebas banget. Dulu sebenarnya waktu sebelum musim YouTube dan lain-lain, saya kalau ke warnet dulu, saya sebaiknya memang pakai kacamata kuda harusnya. Saya pikir, saya kalau dulu ke warnet kan belum ada laptop terlalu banyak gitu ya. Kita harus pergi ke warnet dulu untuk bermain komputer, cari bahan gitu ya, sedemikian rupa. Karena waktu itu saya sedang studi juga. Lalu kalau saya mau masuk dan pulang, saya baru tahu, oh kalau kayak gitu saya harus tutup mata. Kalau enggak, lihat kom sana, cium-ciuman. Lihat kom sini, cium-ciuman. Kom-kom itu tempat-tempat orang melakukan mesum. Sambil menonton di dalam film-film cabul di internet. Kalau dulu masih harus ada tempatnya, pergi ke warnet. Kalau sekarang kan ada semua orang ya kan, ada di tangan gitu. Kadang-kadang pakai Alkitab lagi, sambil baca Alkitab supaya ada alasannya Bible reading gitu ya. Kemungkinan ternyata menonton film-film yang gak benar gitu. Dan ternyata dari remaja-remaja, karena saya juga mensurvei atau melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak-anak sekolah di SMA gitu ya. Kebanyakan demikian. Anak-anak SMA yang saya bina di dalam pelayanan kesehatan, SMA itu sudah banyak yang melakukan hubungan seksual. Banyak. Narkoba. Lalu saya katakan kalian di mana? Kami di hotel-hotel yang murah itulah dok. Tanya. Karena itu banyak perempuan-perempuan yang hamil duluan. Dan ternyata sangat sulit melepaskan. Remaja-remaja, anak-anak muda sangat sulit melepaskan dosa seksual. Gitu. Barangkali salah satunya karena menonton yang sangat mudah diakses ya. Sangat mudah diakses melalui YouTube, melalui apa. Semua kan ada di tangan sekarang. Apa yang gak bisa? Sehingga kadang-kadang sangat sulit kita untuk melepaskan. Karena dosa menguasai diri kita. Kemarin itu ada salah seorang juga, saya tidak usah sebut karena memang adik saya ya, adik kelompok saya. Dia sharing sangat panjang, aku jatuh dalam dosa loh bang. Aku sering kali sebenarnya bang menonton film cabul. Sangat sulit melepaskannya, lama dia berbincang gitu. Bantulah bagaimanakah caranya? Sangat sulit, aku sangat gagal kata dia. Berulang kali. Dan ada dulu pada beberapa tahun yang lalu sampai katakan, bang aku pada akhirnya melakukan hubungan seksual. Dengan pacarnya. Ini anak Tuhan adik-adik. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus membicarakan yang real. Gitu. Anak Tuhan. Gitu. Ternyata bahwa kita tidak kebal. Apalagi itu sudah menjadi sesuatu yang kita sangat suka. Kan yang sangat suka berpacaran atau hobi-hobi atau dosa yang sudah sangat kita gemari. Ternyata sangat sulit untuk dilepas. Karena dosa itu biasanya mengikat. Ya,
mengikat kita. Ya. Sama tuh kalau orang merokok kan sangat payah kan, dia beol aja mesti merokok, ya kan, setelah beol atau setelah makan tuh pasti merokok itu, karena memang ketergantungan ya, tapi walaupun ringan ya, beda dengan kalau narkoba. Ada banyak dalam hidup kita. Atau ada orang juga yang sangat sulit melepas. Dia kebiasaannya menggosip. Kalau nggak menggosip dia agak gatal mulutnya. Kok gatal kali ya gitu. Dia menggosip gitu. Dicarinya sumber-sumber. Kalau nggak ada gosip dia cari. Ada orang-orang gitu. Hobinya memang menggosip. Memang kalau laki-laki agak jarang. Tapi bukan perempuan juga semua tukang penggosip. Tapi itu banyak di mana-mana gitu. Ya kan? Ada orang yang juga sulit untuk tidak berdusta misalnya. Banyak dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang kita terjebak di dalam dosa dan dosa itu mengikat kita. Mungkin kalau masing-masing melihat aja kepada dirinya. Karena itu Paulus itu dulu adalah hal-hal kebanggaan, hal-hal yang kusuka itu sesuatu yang berharga bagiku. Tapi sekarang setelah mengenal Kristus itu kuanggap rugi karena Kristus. Karena dia mengerti dan mengalami anugerah Tuhan yang besar yang telah mati di salib dengan darah yang tercurah untuk menebus Paulus dari kebinasaan. Pengalaman mengalami tentang kasih Kristus yang kekal itu mengubah value, mengubah paradigma, mengubah cara pandang dan mengubah tujuan Paulus di dalam hidupnya. Karena itu dia berkata juga pada bagian lain dalam kitab Filipi pasal 2 dan pasal 1 dikatakan bagiku hidup adalah Kristus. Artinya kalau dia hidup tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada hasrat-hasrat lain selain daripada hanya Kristus saja. Dan itulah membuat Paulus, kita akan bertemu pada ayat yang ke-8. Lalu dia katakan, semua itu yang berharga itu bagiku, yang dulu itu sebenarnya bagiku sampah. Kalau di dalam ayat yang ke-8, kita baca ya ayat yang ke-8 ini, next. Ayat ke-8, Filipi pasal 3 ayat 8 tadi sudah dibacakan, saya baca sekali lagi. Malahan bukan saja rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi tadi ya. Karena pengenalan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Di dalam bahasa lain dimaksudkan sampah ini adalah sebenarnya feses. Feses, kayaknya nggak ada lah yang paling, kalau feses tahu ya feses ya. Kotoran kita. Ya, nanti kalau aku bilang bahasa yang sesungguhnya kan kurang enak didengar gitu. Kadang-kadang ada orang juga yang nggak cocok, berkhotbah kok membilang kata kotor gitu. Paulus sebenarnya nggak kotor ya, yang itunya yang kotor, bukan ucapan kita yang kotor gitu ya. Tapi kalau feses di dalam bahasa sehari-hari yang demikian ya. Itu Paulus mengatakan bukan saja sampah tapi feses gitu. Yang sama sekali tidak ada artinya gitu. Tidak ada artinya. Bukan saja rugi, itu kubuang, kuanggap itu feses, sampah yang sangat tidak berharga. Tentang hal apa yang dia raih, penghormatan, segala sesuatu yang menyenangkan, kebesaran-kebesaran. Karena mengenal Kristus dianggap rugi dan itu dianggap sampah oleh Paulus. Karena Kristus. Karena itu apa yang paling berharga bagi hidup kita adik-adik. Saya kira akan mempengaruhi kita untuk bagaimanakah kita dapat melepaskan hal-hal yang masih melekat dalam diri kita. Barangkali saya tidak dapat menemukan ya karena kita tidak berbincang. Tapi saya karena banyak orang-orang konseling ya kepada saya menemukan ternyata ada banyak orang-orang muda yang demikian. Salah satunya adalah di dalam dosa seksual. Karena itu banyak orang di dalam kemarin waktu saya kepada anak-anak sekolah itu saya bilang sama anak perempuan itu, jaga harga dirimu, jangan mau kamu melakukan hal yang demikian. Karena harga dirimu tidak akan ada lagi sebagai seorang perempuan kalau kamu sudah hamil di luar nikah. Dan kamu akan ditelantarkan. Karena itu banyak yang bercerai sebenarnya. Karena kawin terpaksa, setelah itu karena masih muda yang laki-laki saya bilang kemarin, kamu nih ya pasti kami akan melirik-lirik lagi, kamu main-main lagi. Kalau kamu mau saya kasih surat kesehatan ini, apakah kamu bersedia untuk kamu tidak lagi bermain-main di dalam perkawinanmu ini, karena kamu salah langkah. Mau dok, jangan kau bilang mau saja, ini didengar calon istri kamu. Gitu. Ada begitu banyak ya hal-hal yang lain. Nah sekarang kita masuk pada bagian yang lebih praktis ya. Lebih praktis karena waktu kita nanti tidak terlalu panjang. Next.
Bagaimanakah kita dapat mengatasi dosa yang sudah kebiasaan, yang sudah terlanjur melekat tadi? Ya, kalau tadi sekali lagi saya ulang, kalau sudah terlanjur sayang, terlanjur cinta pada pacarnya, ya harus ingat dengan firman Tuhan bahwa gelap dan terang tidak dapat bersatu. Kalau pacarnya tidak mengenal Tuhan tentunya ya, kalau yang mengenal Tuhan ya teruskanlah, ya kan? Setialah melayani kemari supaya terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau yang tidak seiman dan tidak mengenal Kristus, bagaimanakah supaya kita dapat mengatasinya? Yang pertama di dalam teks itu, nanti kita akan membandingkan dengan kitab Efesus pasal 2, bagaimanakah kita menilai sebuah perubahan, melakukan transformasi. Seperti Paulus itu tadi, sebelum dia mengenal Kristus dan sesudah dia mengenal Kristus, dia mengalami transformasi karena Kristus. Kalau dengan dirinya sendiri, nanti kita akan kalau membaca di dalam beberapa bagian tulisan Paulus dalam kitab suci ini, dia tahu bahwa kalau hanya karena dirinya dia tidak mampu, tapi karena Tuhan. Nah, mengalami transformasi yang terjadi seseorang ketika diselamatkan oleh Allah. Saya kira itu adalah titik awal orang dapat dengan rela, dengan mudah, dengan membiarkan sesuatu yang sudah melekat itu akan bisa lepas. Kalau dengan kemampuan sendiri sangat sulit. Karena itu adik yang sudah saya bina aja itu udah dibina lama loh. Ya, baru seminggu yang lalu dia mengungkapkan kepada saya. Baru 1 minggu yang lalu. Lalu kami harus mendorong dia sedemikian rupa. Sangat sulit. Tapi bagaimanakah kita mengalami sebuah perubahan, mengetahui bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus dan mulai terus-menerus mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Apa yang diinginkan oleh Kristus, apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Lalu masuk pada bagian yang kedua dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang 1 itu bahwa kita adalah orang-orang yang telah mati oleh karena dosa. Karena itu biasanya kalau kita telah berdosa, kita ada orang mati, kita terbelenggu, terikat oleh dosa, dan karena itu kita kerap kali sangat sulit untuk melepaskan apa yang sudah biasa kita lakukan, hal-hal dosa dan kesenangan-kesenangan yang tidak bagus. Di dalam kitab Efesus pasal 2, Paulus juga mengungkapkan hal yang demikian. Tapi selanjutnya dia katakan di dalam kitab Efesus itu, syukur kepada Allah dan dia keluar dari dosa itu, bahwa karena dia diselamatkan oleh Tuhan, maka dia bukan lagi orang yang telah mati di dalam dosa, bukan saja orang yang sudah mati di dalam dosa dan terbelenggu, tapi sekarang dia adalah orang yang mati dan dihidupkan oleh karena Kristus di dalam anugerah keselamatan, oleh karena darah Kristus yang tercurah. Dia dihidupkan. Di dalam pemahaman yang demikian, itulah yang dimasukkan oleh Paulus tadi di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, 7 dan 8. Bahwa itu mengubah tujuan dan perjalanan hidupnya. Sehingga dia akan menyatakan bahwa Paulus adalah orang-orang yang telah dihidupkan. Orang-orang yang telah diselamatkan di dalam anugerah Allah yang melimpah kepadanya. Nah, karena itu bahwa setiap orang, setiap kita yang oleh karena kita adalah keturunan dari Adam yang telah jatuh dalam dosa, sesungguhnya kita dari awal adalah orang-orang yang telah juga mati secara spiritual. Karena setiap kita membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita diselamatkan dan ditebus. Tetapi kita bukan saja membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita, tapi di dalam perjalanan hidup kita sama seperti Paulus ingin mengatakan bahwa Kristus yang sudah menyelamatkan itu menjadi tujuan, menjadi patokan, menjadi arah hasrat dan keinginan kita supaya kita hidup sejalan dengan Kristus. Hanya orang-orang yang demikian yang dapat mengatasi dosa yang sudah terlanjur melekat di dalam diri kita. Saya menemukan dan melihat banyak orang sangat sulit melepaskan kebiasaan dosa, sangat sulit. Jangankan yang sangat parah, di perjalanan aja kita, kalau Medan ini kan, kalau di Medan ya, kan lampu merah tanda berani ya kan. Medan kan merah tanda berani, payah juga lo melepaskan. Orang Medan itu kalau makin merah dia makin jalan, berani dia makin berani. Karena orang Medan semboyannya merah tanda berani gitu kan. Jadi kalau traffic light merah makin gitu dia kan. Itu sulit lo melepaskannya, sulit. Gitu.
Saya aja berulang kali kalau di perjalanan, di traffic light itu, di persimpangan, saya nggak mau langsung jalan walaupun hijau. Karena tadi ada orang yang terlalu berani. Jadi kadang-kadang kalau saya berhenti, gitu kan, berhenti di depan, pas bertak di depan, lalu saya dikleksoni karena nggak ada orang yang lewat, sunyi pula memang. Lalu klekson, tet, aku gini, mataku kabur nggak ya? Mana tahu aku salah gitu kan, kulap juga. Merahnya memang. Gak salah aku, kulap lagi merah, kok dikleksoni terus, merah. Ternyata aku gak salah, aku buka kaca, aku bilang, Pak merah gitu. Iya katanya, aku kira aku salah. Ya kan, ternyata orang sangat sulit juga. Menurut banyak orang bahwa kalau gak merah, kalau gak ada orang walaupun merah jalan aja. Kan itu sesuatu yang sulit gitu untuk kita mentaati peraturan-peraturan. Bukankah kita dimerdekakan oleh Kristus waktu kita selamat, ditebus oleh Kristus, kita bebas dan kita merdeka untuk memilih hidup benar, benar kan? Bukan karena terpaksa, bukan karena takut kepada polisi, bukan. Tapi karena kita memilih hidup benar, memilih untuk hidup taat, gitu. Itu sangat sulit, itu kita membutuhkan ketaatan kepada Kristus akan mengubah paradigma kita. Karena itu bahwa orang-orang di Medan ini kan kalau di dalam angka kematian sebenarnya paling tinggi itu bukan penyakit, tapi adalah kecelakaan lalu lintas. Itu menandakan sebuah etika ketidaktertiban orang-orang di kota Medan ini, sangat tinggi kecelakaan. Biasanya kan karena penyakit ya, ternyata kalau dilihat KLL, kecelakaan lalu lintas paling banyak. Paling tinggi angkanya. Karena itu kalau kita belajar daripada bagian ini, bahwa bagaimanakah kita dapat mengatasi dosa yang sudah kebiasaan melekat, yang sudah terjadi berulang-ulang bertahun-tahun, atau yang sudah berbulan-bulan di dalam diri kita. Kita harus memiliki sebuah perubahan transformasi karena Kristus yang telah menyelamatkan kita, tapi selanjutnya kita mengalami transformasi paradigma, nilai-nilai hidup kita diselaraskan dengan Kristus. Supaya apa yang mesti kita sayang-sayang, yang kita simpan. Biasanya kalau yang kebiasaan itu yang sayang-sayang itu gak ada orang lain yang tahu. Kita sendiri. Banyak yang kita tabung-tabung dalam hidup kita. Ya kan, saya gak tahu ya, barangkali banyak orang yang menabung-nabung di dalam hidupnya. Ya, hobi-hobi tertentu yang juga adalah dosa yang dilakukan. Kita harus berkemenangan. Sayangnya sangat sulit untuk bisa berkemenangan sendiri. Kalau bukan saja karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita juga bergantung kepada Tuhan. Nah, di dalam keadaan yang mati secara rohani tadi, manusia tidak dapat dan tidak mau mengikuti dan mentaati Allah. Biasanya orang yang terus berbuat dosa sangat sulit untuk mentaati Allah. Sangat sulit. Ya, tidak mudah. Meskipun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita berdosa dan terus-menerus berdosa, sangat sulit untuk datang kepada Allah. Karena itu kita harus sekali lagi memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Berikutnya next. Nah, manusia berdosa, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat ke-14, bantu saya lagi satu orang membaca 1 Korintus 2 ayat 14. Silakan. Sedikit lagi saya selesaikan ya, karena waktunya supaya kita diskusi ya. Ya silakan, silakan ya. Ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang berdosa, hal-hal ilahi itu sebuah kebodohan. Apalagi kalau kalian mendiskusikan sama kawan-kawan kalian di jalan gitu. Nggak apa-apa itu, udah biarkan aja. Mantap kita. Kan gitu. Bukan dibilang nggak apa-apa, mantap itu gitu. Mantap pula katanya ya kan melakukan dosa. Terima kasih ya, ternyata hari ini sangat respon-respon ya. Minta untuk membaca sangat cepat, saya sangat senang dengan seorang muda yang sangat inisiatif. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sudah juga mengingatkan, Paulus tahu benar ya bahwa orang kalau sudah berdosa sangat sulit menilai dengan jelas tentang hal-hal yang ilahi. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Jadi kalau kita tertib dalam peraturan lalu lintas saja, bodoh kali kau. Orang nggak ada koordinasi itu, kok bodoh kita mentaati peraturan ya kan? Sering lo bilang, bodoh kali kau Ibrahim, nggak ada lo orang katanya. Tapi kan ada Tuhan kan? Iya kan? Ada.
Dia omnipresence, dia maha hadir di dalam seluruh perjalanan hidup kita, termasuk di dalam hal-hal yang sangat tersembunyi di dalam kehidupan kita. Nah yang kedua dikatakan bahwa ketika seorang selamat akan terjadi perubahan di dalam hidupnya, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, tapi juga dia mengungkapkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sebaiknya ini juga ayat hafalan biasanya ya, bahwa yang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Kalau ciptaan yang baru sebenarnya yang lama sudah berlalu. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita menonton film cabul, menggosip, memburuk-burukkan orang sedemikian rupa, berpacaran yang dengan tidak mengenal Kristus dan dosa-dosa yang lain, kalau kita setelah percaya kepada Yesus Kristus harusnya itu tidak terjadi lagi. Karena kita sudah dicipta baru oleh Kristus, memiliki hasrat-hasrat yang baru, pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang baru yang diselaraskan dengan Tuhan. Jadi sesungguhnya bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk melepaskannya. Ya. Kalau tidak sangat sulit adik-adik. Sebagaimana tadi pengalaman-pengalaman saya masih bertemu dengan orang-orang muda sampai sekarang ya. Nah dari saat pertama kita menaruh iman kita di dalam Kristus Yesus, kita sedang mengalami proses terus-menerus pengudusan. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita diselamatkan dan Roh Kudus dimateraikan di dalam hidup kita, dan sekaligus kita telah dikuduskan oleh Allah. Tapi kita tetap membutuhkan Kristus dan Roh-Nya itu untuk terus memimpin kita dalam hidup ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kita terus hidup di dalam proses pengudusan Allah. Kita tahu bahwa betapa lemahnya kita dan kita tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita terus hidup di dalam kekudusan Allah yang adalah kudus, yang telah menyelamatkan kita dan menguduskan kita. Dan karena itu Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kekudusan-kekudusannya Allah. Kita akan didorong, akan dipimpin oleh Roh Allah untuk memperjuangkan hidup di dalam kekudusan. Bagaimana kita supaya hidup di dalam yang dimaksudkan Tuhan dalam kekudusan itu? Yaitu dengan salah satunya mentaati firman Tuhan dan melepaskan yang sudah keburu melekat tadi dalam hidup kita. Ya. Hal apa? Barangkali kita bisa masing-masing melihat di dalam hidup kita. Nah proses pengudusan itu di mana mereka adalah milik Kristus, dibentuk menyerupai Kristus. Karena itu pengudusan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah seutuhnya selesai, harus terus menerus. Dan salah satunya adalah bersedia dengan rela demi kita mengenal Kristus, melepaskan yang masih kita sayang, tabungan-tabungan dosa yang ada di dalam hidup kita. Next. Nah berikutnya bahwa Paulus menggambarkan bahwa melepaskan dosa dengan melawan dosa di dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Bahwa itu sesuatu yang tidak mudah, itu berupa pertempuran diri kita sendiri. Kalau dengan orang lain sebenarnya kita mudah menghadapinya. Tapi yang sulit adalah dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri. Melepaskan kebiasaan yang dosa itu sangat sulit. Sangat sulit. Kita bertempur dengan diri sendiri dan kita membutuhkan Tuhan di dalam bagian itu ya. Bahwa di dalam bagian ini Paulus berkata bahwa walaupun ia ingin berbuat yang benar sesuai pandangan Allah, sebaliknya ia melakukan yang jahat. Paulus juga berkata demikian. Aku ingin melakukan yang benar, tapi mengapa aku melakukan yang jahat? Nah, ia bertindak jahat walaupun ia ingin berbuat yang baik dan ia gagal melakukan kebaikan itu. Dan karena itu di dalam pergumulan itu Paulus berharap bahwa berdoa supaya Tuhan memberikan kemenangan kepada dia dan dia harus hidup mentaati Tuhan di dalam firman-Nya. Next, di dalam Yakobus berkata bahwa kita berdosa dengan cara yang berbeda-beda, sangat banyak. Orang-orang beda, nggak harus sama. Ada banyak dosa yang masing orang berbeda. Ada dosa yang lebih mudah seolah-olah diatasi dari dosa yang lain. Ada yang seorang, aku payah seperti dibilang adik kelompok saya tadi itu. Aku payah kali bang melepaskan dosa ini. Dosa menonton film-film cabul ini. Sangat sulit melepaskannya sedemikian rupa. Ya. Tetapi ada orang yang bergumul dengan sifat marah, payah melepaskan marah. Nada dasarnya jarang sol, orang miskin gini dia udah ngegas. Ya kan? Marah, ada orang kurang sikit dia marah gitu. Pokoknya bersetegang leher lah terus kalau berurusan sama dia. Ada banyak orang yang sangat mudah marah sedemikian rupa. Ada orang yang biasa bergumul, sulit kali untuk tidak berdusta. Udah kebiasaan.
Pokoknya dalam hidupnya dusta aja lah terus. Agak payah dia jujur dalam berhidupnya. Banyak hal-hal yang lain. Ya intinya adalah setiap kita mempunyai dosa yang kita gumuli. Dosa-dosa ini seringkali walaupun tidak secara eksklusif merupakan kebiasaan yang pernah kita terapkan pada masa kita belum percaya. Dan setelah percaya pun sangat sulit kita tinggalkan. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan itu. Tapi kita juga membutuhkan anugerah yang telah menyelamatkan untuk terus menjadi sumber kekuatan kita untuk melepaskan apa yang sudah melekat di dalam diri kita. Next. Nah saya kira pada bagian yang ini nanti kalau kalian mau di dalam ayat hafalan adalah Roma 6 ayat yang 11. Dikatakan Paulus, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Waktu kita ditebus oleh Kristus, dosa telah dikalahkan, bahkan maut telah dikalahkan kalau nanti kita membicarakan menjelang Paskah-Paskah ini. Maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan. Berarti kita harusnya kalau dosa kita telah dimatikan oleh Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita nggak berbuat dosa lagi, benar nggak? Karena dosa telah dimatikan. Tapi faktanya kita masih berbuat dosa ya. Kebiasaan-kebiasaan lama itu masih kita lakukan, sangat sulit. Itu yang mau dimaksudkan di dalam bagian ini Paulus, demikianlah Anda memandangnya, kamu sebenarnya sudah mati bagi dosa, harusnya kamu nggak usah berbuat dosa lagi. Dan sekarang arahkan hidupmu kepada Kristus, kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Itulah cara kita, tidak ada cara lain dikatakan oleh Paulus. Bagaimana kita dapat berkemenangan untuk melawan kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah melekat itu di dalam kehidupan kita. Karena itu pandang dirimu telah mati bagi dosa, lalu kamu terus mengarahkan hidupmu kepada Tuhan. Next, ya karena waktu kita sempit, saya agak lebih cepat saja ya. Nah bagian selanjutnya dari proses bagaimana kita tadi menyadari bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, kita menyadari bahwa ketidakmampuan kita mengatasi dosa kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yang dosa itu, kita membutuhkan Allah dan membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Mengendalikan diri juga salah satu yang sulit. Ya kemarin saya membawakan topik tentang pengendalian diri, sangat sulit. Banyak orang sangat sulit untuk mengendalikan dirinya dari berbagai hal. Di dalam membuat dia berkemenangan supaya jatuh dalam dosa. Nah karena itu di dalam Roma pasal yang ke-7 Paulus berkata, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kadang-kadang kita tahu dosanya ini, tapi payah kali Tuhan melepasnya gitu ya. Karena itu Paulus tahu bahwa dia membutuhkan Allah yang telah menyelamatkan itu. Dan membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk keluar dan melepaskan hal-hal yang berdosa itu. Pergumulan kita orang Kristen dengan dosa adalah pertentangan di mana kemampuan kita tidak sepadan dengan keinginan kita untuk mentaati Tuhan. Tidak sepadan. Karena itu kita membutuhkan kekuatan yang lain di luar diri kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh-Nya. Ya, next. Nah pada bagian yang terakhir, barangkali hanya tinggal 2-3 slide ini. Oleh karena itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan Paulus kemudian berkata, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang yang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh kita yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau Kristus saja sudah bangkit dari kematian, pasti Kristus yang sama akan dapat menolong kita melalui rohnya yang kudus itu untuk melepaskan kita dari dosa-dosa yang terlanjur melekat itu. Supaya kita berkemenangan. Kalau maut saja sudah dikalahkan dan bahkan dia bangkit, bagaimana mungkin Tuhan tidak dapat menolong kita untuk melepaskan apa yang keburu dan terlanjur melekat di dalam hidup kita. Karena itu bahwa Roh Kudus dan firman-Nya akan menguduskan kita. Dan karena itu kita harus rajin bersekutu seperti ini. Supaya pikiran-pikiran kita terus terarah hanya kepada Kristus. Kita harus bergaul dengan Allah di dalam HPDT kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berdoa, ikut serta melayani Tuhan. Akan membawa kita kepada arah tujuan daripada Kristus. Karena itu kita akan mudah membuang hal-hal yang sampah itu. Yang dosa itu. Karena kita tahu apa yang paling berharga di dalam hidup ini. Yaitu Kristus yang telah menyelamatkan kita. Next, barangkali lompat saja nih pada bagian yang 3 sebelum habis. Ya, 3 sebelum habis. Nah pada bagian 3 yang terakhir ini saya akan mengambil bagian bagi Paulus menjadi seorang Kristen itu merevolusi pandangannya terhadap 3 hal ya. Jadi dia melihat bahwa dulu di dalam kitab Efesus pasal dulu dikatakan bahwa dulu kami adalah orang-orang yang mati dan binasa.
Ya, Paulus dulu membanggakan kelahirannya, asal-usulnya, prestasinya, dan ketaatannya kepada hukum Taurat, tapi sesungguhnya dia binasa. Ya, sesungguhnya dia binasa. Lalu di dalam kitab Efesus pasal 2 itu dilanjutkan nanti pada ayat yang keempat dia katakan, tapi dia dihidupkan oleh karena anugerah dan keselamatan di dalam kasih karunia oleh karena Kristus. Karena itu sekarang dia tahu bahwa ia menganggap semua itu adalah kerugian dan bahkan sampah seperti halnya Peses ketika dia mengenal Kristus dan dia telah dihidupkan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, pada bagian yang ketiga, bagaimanakah bukan saja dulu dia telah binasa, menganggap hal-hal yang berharga itu adalah sampah, di dalam saat dia diselamatkan oleh Tuhan, bagaimanakah ke depan? Gitu. Jadi orang yang menerima dan percaya pada Yesus Kristus dan hidup bagi Kristus, dia akan menunjukkan hidupnya kepada masa depan bersama dengan Kristus. Pada saat ini tadi sudah, bagi orang-orang non-Kristen hidup membosankan, bergantung kepada keadaan, tapi pada masa depan menurut Paulus bahwa orang-orang Kristen itu tidak suka memikirkan masa depan dan kematian karena dia adalah orang-orang binasa. Tapi bagi Paulus, orang-orang yang menyadari bahwa keluarga negaraannya adalah keluarga negaraan surga, karena itu dia menunjukkan masa depannya kepada kekekalannya Allah. Karena itu seluruh hidupnya akan diarahkan kepada kekekalannya Allah. Saya kira kalian hadir dalam persekutuan ini, ikut bersama-sama ibadah seperti ini. Barangkali sebaiknya kalian harus terus ikut melayani Tuhan bersama-sama di dalam kegiatan pemuda ini. Itu akan mengarahkan seluruh hidup kita kepada kekekalannya Allah. Ketika muda sampai kalian pada masa tua akan mengarahkan seluruh hidup kalian di dalam kekekalannya Allah. Bukan saja hanya melepaskan dosa-dosa itu, tapi menunjukkan kepada hal yang paling berharga di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Supaya hidup yang satu kali ini adalah hidup yang bermakna dan memberikan kegembiraan dalam hidup kita sampai akhir hidup kita. Karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Saya kira demikian, kalau misalnya ada waktu mungkin sekitar 5 menit untuk kita berdiskusikan atau ada yang mau sharing silakan. Yang tidak boleh adalah bersaat teduh, karena tadi kita sudah dipimpin oleh Lucy untuk bersaat teduh. Ya kan, ada yang mau berbagi, sharing, boleh juga bertanya, silakan. Mungkin 1-2 orang masih bisa ya, waktunya memang masih bisa saya kira. Kalau ada? Ada? Ya silakan Dekku. Iya, artinya itu yang paling banyak sekarang kan, ya kita harus mengasih setuju, tapi di dalam konotasi yang melenceng ya kan. Harusnya bukti kita mengasihi diri kita harusnya mengerti bahwa sebenarnya Tuhan lebih mengasihi kita daripada diri kita sendiri. Karena itu Tuhan di dalam Yesus Kristus berinkarnasi, meninggalkan kemuliaan di dalam kekekalan di surga itu datang ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasihnya, dia bersedia mati di kayu salib untuk menebus kita. Karena itu Tuhan sangat mengasihi kita, melebihi daripada kita mengasihi diri kita. Sampai Yesus mau mati bagi kita. Tapi kalau kita itu kan mengasihi dan berdamai dengan diri kita karena kita menyetujui ya gak apa-apa lah aku agak berbuat dosa sedikit gitu. Itu adalah sesuatu yang keliru dan itu yang diungkapkan Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ini. Karena itu bagi Paulus adalah tidak lagi melihat kepada dirinya tadi dia katakan, tapi dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti kita mengasihi diri kita dengan benar. Berdamai dengan Allah, maka orang itu akan dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak berdamai dengan Allah, sangat sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Karena itu dia akan self-centered. Dia hanya berfokus kepada dirinya, apa yang dia mau, apa yang dia suka, walaupun itu berbuat dosa. Tapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan yang telah dimenangkan oleh Kristus dan hidup bersama dengan Kristus, dia tahu bahwa seluruh hidupnya akan diarahkan kepada Tuhan. Lalu dia tahu mengasihi Tuhan, tentulah dia akan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Pasti hidupnya baik dan benar. Meskipun proses ya, nggak ada yang sempurna, saya kira kita tidak ada yang sempurna. Saya pun jauh dari sempurna. Tapi saya belajar apa artinya yang diajarkan oleh Paulus. Sedemikian rupa. Karena itu orang-orang sekarang sukanya gitu, seperti Yohanes tadi katakan, ya kan? Betul, betul. Dia sangat menyangkal dirinya, melepaskan yang sangat berharga. Barangkali kita tidak harus sejauh gitu ya, tapi kita dituntut. Paradigma itu mempengaruhi karena pengenalan akan Kristus.
Saya kira saya bertemu dengan banyak orang-orang muda, semakin dia mengenal Tuhan, dia tahu betapa hidupnya yang terpenting apa. Tadi saya juga bertemu ya dengan beberapa mahasiswa gitu. Saya sangat bahagia melihat, aduh dek, luar biasa Tuhan merubahmu. Dan dia sebenarnya menyadari, aku memang berubah banget bang. Gitu. Sebenarnya kita tahu loh perubahan yang terjadi dalam diri kita, benar nggak? Tahu. Makin kita mengenal Tuhan, kita makin mengenal diri kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, sangat sulit mengenal diri kita. Karena memang Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Gitu. Karena kita diciptakan oleh Allah. Ya, karena itu kita sebagai orang muda, saya setuju tadi begitu. Jadi bahwa kita tidak boleh terlalu mengasihi diri kita, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lalu kita menjadi orang yang hidup benar. Ya, akan terus ada di dalam proses kebenaran. Ya. Semoga demikian, saya senang nih, semoga apa yang kau ucapkan menjadi bagian hidup yang akan digeluti orang-orang muda ya dek. Oke, ada lagi satu lagi lah, kalau enggak kita selesai. Ya, ada? Oke silakan dek. Artinya bahwa kalau kita nanti membaca hampir keseluruhan kitab suci, ya apalagi nanti kalau kalian sudah bekerja ya, sudah bekerja. Artinya kepada pasangan, kalau pasangannya benar mengenal Kristus, sudah pasti harus sama melekat karena menyatu. Ya kan? Saya harus bersama dengan istri bersepakat mengerjakan panggilan Tuhan. Gak boleh juga timpang, saya mengerjakan panggilan lalu dia tidak mengerjakan panggilan. Jadi biasanya kalau kita menikah yang dituntun oleh Tuhan, tujuan utama perkawinan adalah mengerjakan panggilan Allah di dalam perkawinan. Jadi kalau tidak demikian ada yang keliru di dalam perkawinan itu. Karena itu bahwa sepasang suami istri harus berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti mereka harus sama melekat. Tapi saya hampir sama, waktu saya masih berpacaran saya bilang sama inilah istri saya ini ya. Bukan ada yang lain, maksudnya yang itu, yang saya menikah ya. Nanti kalau saya bilang ini seolah ada yang lain gitu ya kan. Saya menikah ini, waktu saya bilang saya mencari istri memang yang mengasihi Tuhan melebihi saya. Saya bilang. Yang kedua syaratnya adalah mengasihi Tuhan lebih dari saya. Yang kedua adalah mencintai pelayanan. Gitu. Dan yang ketiga adalah yang tidak materialistis. Gitu. Karena saya tidak terlalu cukup kaya juga pada waktu itu dan sekarang pun nggak terlalu juga, bukan pada waktu itu aja ya. Ya biasa-biasa lah ya. Gitu. Dan karena itu barangkali itu mempengaruhi ya hidup kita. Ya, supaya kalau dia merasa bahwa kita berdoa kamu cocok berarti kamu orang yang tepat bagi saya, kalau enggak berarti tidak tepat. Nah, karena itu kami bersepakat tidak bergantung kepada harta. Karena itu waktu kami lama tidak punya rumah, dia juga bergumul juga, aduh enteng kali bersamamu ya Pak. Terus jadi kontraktor, karena kami lama ngontrak rumah. Hampir 10 tahun lebih, padahal kami sudah bekerja 28 tahun loh. Sekarang ini saya sudah bekerja 29 tahun. Gitu. Tapi baru punya rumah 10 tahun, kelamaan ya. 18 tahun gitu, udah jadi alumni, belum ada rumahnya. Adik-adik saya sudah punya rumah sama adik binaan, saya belum. Tapi bagi saya nggak terlalu masalah. Dan dia pun bergumul nggak apa-apa, katanya juga sudah. Ya sekarang puji Tuhan ada rumah sudah 10 tahun, tapi nggak masalah. Artinya bahwa kita tidak tergantung juga kepada harta. Tapi harta dan kekayaan bukan dosa, anggap ya. Tapi bergantung kepada harta itu yang mengakibatkan kita berdosa. Sama seperti pemuda yang kaya itu kan, dibilang Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku dapat mengikuti engkau, kata seorang pemuda yang kaya raya itu. Lalu Yesus berkata, jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, datanglah kepadaku. Nggak sanggup dia, karena hartanya sampai 7 keturunan nggak habis, banyak kali kaya raya, nggak sanggup. Dia sulit gitu meninggalkan hartanya. Karena apa? Karena dia meletakkan ketergantungannya kepada harta dan kepada hal-hal yang lain. Itu yang dimasukkan. Saya kira bahwa yang dikatakan melekat itu bahwa apa yang paling berharga bagi kita akan mempengaruhi kita kemana kita melekat. Harusnya kita melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu yang akan mempengaruhi kita untuk hal-hal apa yang terpenting dalam hidup kita. Harta apakah terpenting? Harta penting, tapi tidak menjadi mengganggu hidup kita yang terpenting. Gitu. Ya kan? Apalagi orang-orang sekarang, kayak mana kau mencari hidup, mencari teman hidup? Kalau aku ya yang asal aja lah bang, gitu. Asal kaya, asal cantik, gitu.
Padahal dia bilang, ih kok kayak gitu ya, padahal kau bilang tadi asal aja, iya itu bang, asal kaya, asal cantik, asal ganteng, misalnya gitu kan, kayak gitu kan. Padahal dia asal, tapi itu asalnya gitu. Ya kan? Nah jadi artinya saya kira maksudnya tidak melekat, menggantungkan hal itu kepada sesuatu selain daripada Tuhan, itu harusnya. Ya, tapi kalau yang penting-penting kita harus melekat kepada Tuhan. Dapat ya, topik ini memang harus banyak kita diskusikan, tapi waktu jua yang tidak membuat kita banyak untuk mendiskusikannya ya. Oke, karena itu tadi sebenarnya saya tidak mau berkhotbah terlalu panjang ya, tadi saya yang mau diskusikan duluan, tapi ya nggak apa-apa lah ya, nanti kalau mau berdiskusi dengan saya lagi, boleh by WhatsApp, nomornya ada di bawah sama si Mala ya, boleh menghubungi saya. Saya kira demikian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami bicarakan. Kami ingin belajar dari hamba-Mu Paulus, orang yang hebat itu, yang sejak masa mudanya, dari sejak lahirnya, dia memiliki kualifikasi yang besar dan memiliki hal-hal yang dapat dibanggakan secara duniawi Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, hal-hal yang berharga dianggap secara duniawi itu, dianggapnya adalah hal yang rugi waktu dia mengejarnya, dan bahkan dianggapnya sampah. Kami ingin belajar Tuhan bahwa Kristus yang telah menyelamatkan kami akan mengubahkan tujuan hidup kami, paradigma kami, harapan, impian kami sebagai orang muda yang telah ditebus oleh darah anak perjanjian Yesus Kristus, akan mengerahkan seluruh hidup kami kepadamu, supaya kami dapat melepaskan dosa-dosa kesayangan kami yang sudah keburu melekat di dalam hidup kebiasaan kami, habitual kami Tuhan, supaya kami berkemenangan di dalam Kristus. Karena kami tidak berdaya untuk keluar dari kebiasaan itu. Karena itu kami membutuhkan Tuhan untuk menolong kami, supaya kami mentaati Tuhan di dalam firman-Mu dan oleh karena roh-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menyempurnakan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, supaya kami diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.